عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا شاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي ذللا يخرج من بطونها مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Ya, Pak Manto. Demi Allah, sungguh kami benar-benar telah mengutus Rasul-Rasul kami kepada umat-umat sebelummu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu. Dan bagi mereka azab yang pedih. Baik, ini tiba-tiba muncul sumpah Allah. Ya, kata-kata sumpah ada 3 ya. Wallahu, ini tallahu, wallahu, bilahi. Iya, bilahi 3. Wallahu, tallahu, sama bilahi. Ada 3 ini. Ya, jadi waspada kalau kita menggunakan 3 itu. Ya, enggak sedikit-sedikit Allahu, bilahi itu. Iya. Bahaya itu ya. Karena bahaya. Baik, ini tiba-tiba muncul ada sumpah Allah. Ini apa ini sebelumnya? Sebelumnya kemarin apa Pak Manto? Oh, terkait dengan orang-orang ya kemarin. Oh, manusia berpikir sesuai dengan keinginannya. Ini untuk Allah, ini untuk saya, sesuai dengan hawa nafsunya, ya kan? Kembali lagi,
kembali ke sini ya, belajar ke sini. Yang berbahaya itu memang apa? Bukan proses berpikirnya ya, apa ya? Bukan cara berpikir kita juga, apa kesimpulan berpikir kita ya, yang perlu diperhatikan kan? Berpikir kita yang harus karena ini nanti berpengaruh kepada apa? Aktivitas kita. Ya kan innamal a'malu binniyat, semua perilaku aktivitas berdasarkan dari niat. Semua aktivitas berdasarkan niat. Nah, sekarang niat ini kan dari sini kan. Niat itu berdasarkan apa? Loh, ya ini tadi kan. Berpikir ya. Ini kan di sini kan, gitu kan, semuanya jadi satu di sini. Akhirnya muncul sebuah kesimpulan. Iya kan, kesimpulan itu nanti ya apa bisa kita terjemahkan dalam sebuah aktivitas. Entah itu verbal, entah itu apa ucapan atau tindakan. Ya kan, seperti itu ya. Jadi kenapa ini proses berpikir kita ini? Makanya seperti yang ayat sebelumnya kan, salah total berpikir kan, kesesatan berpikir tampak nyata kan, bahwa anak perempuan ini untuk Tuhan, untuk Allah. Kenapa kok untuk Allah? Oh, nanti Allah jadikan malaikat, dijadikan bidadari, ya kan, jadikan bidadari. Karena yang laki-laki untuk kita. Tapi sebenarnya kayaknya bukan karena Allah sih. Loh iya, manusia. Bukan, karena dianggap dia itu aib. Jadi Allah cuma bikin sampah. Nah iya, sama. Jadi seperti itu sebenarnya. Benar, kan dibalik itu akhirnya kan melecehkan Allah. Iya. Iya kan? Sama misalkan kalau kita beranggapan, kenapa kok dibakar terus ditabur? Nah, Menghilangkan jejak. menghilangkan jejak. Supaya besok gak dibangkitin lagi. Nah, supaya tidak disiksa kubur, ya kan? Karena itu toh tulang punggung. Iya. Tulang ekor. Iya, tulang ekor Tidak bisa kita dihancurkan. bisa. Tapi kan berpikir mereka kan mungkin dari situ menghilangkan jejak supaya kan teorinya benar, ada pertanggungjawaban di kubur, bukan ada siksa kubur. Jadi percaya. Ya kan, dua makan itu. Iya, ya, tapi itu kan benar toh. Informasi itu benar, tapi kesimpulannya salah. Ya udah kalau gitu saya hancurkan supaya tidak masuk kubur. Mengakali. Nah, tidak masuk kubur sehingga tidak ada siksa kubur. Kan sederhana kan gitu kan. Nah, itu kan. Nah, itu ya seperti itu. Ya itulah. Nah, ini kenapa muncul seperti ini coba? Demi Allah tiba-tiba muncul demi Allah bersumpah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka. Jelas ini ya. Maka setan pun menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka adab menjadi. Biasanya ya. Ini enggak, saya juga hanya mengamati sedikit saja. Kalau ada sumpah Allah itu kepada utusannya, di mana utusannya tidak sedih. Iya kan? Di mana utusannya sedang sedih. Sedihnya kenapa? Yes, entah. Jelas umatnya yang ruwet. Iya, itu. Ini karena di sini tidak ada keterangan kepada siapa. Ya mungkin secara umum ya kan. Memang Al-Quran ini ditujukan kepada Rasulullah, ya kan? Rasulullah yang menyampaikan kan. Tapi mungkin ayat-ayat seperti ini juga muncul di kitab-kitab sebelumnya sebagai apa ya, penghibur ya. Ya kan, dari Allah kepada utusannya. Itulah. Memang seperti itu, ya kan? Mungkin kalau ini ya, kalau rentetannya ini mungkin kok bisa ya manusia, mungkin ya Rasulullah kan berpikir seperti itu kan. Kok bisa ya manusia bisa berpikir ini untuk Allah, ini untuk saya, ya kan? Padahal tidak masuk akal sama sekali loh.
Zaman jahiliyah. Loh, makanya itu kan. Kan enggak masalah. Ini seperti Pak Mantu dulu. Ah, loh, iya. Itu. Jadi cara untuk apa? Bersosialisasi, berinteraksi itu dengan main. Iya Pak Manto ya? Iya kan? Nah, itu baik. Nah, itu jadi seperti itu, sederhana aja. Lah kalau sudah seperti itu, ini hiburan bagi Allah ya. Hiburan dari Allah kepada utusannya dan juga kepada kita juga. Karena itu utusannya kan nyambungnya ke kita juga kan. Ya sama saja. Ini juga untuk kita, ya kan? Bahwa juga Allah sudah mengutus utusan-utusan yang terdahulu. Sama saja perilakunya umat yang tidak benar itu kepada utusannya, terutama kepada ajarannya. Nah, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik. Nah, ini kan baik di sini. Ya nggak cocok dikasih Allah. Nah, baik dalam tanda kutip terhadap perilaku jelek mereka. Dan pada saat itu setan menjadi pemimpin mereka, ya kan? Ini akhirnya ini setan yang menjadi pemimpin mereka. Disebut siapa itu? Setan, bener-bener setan kan? Di Qur'annya apa? Syaiton. Iya bener syaitan ya. Syaitan loh, bukan iblis loh. Dan nanti akan azab. Berarti kalau di sini disebutkan setan ada dua kemungkinan toh. Siapa toh? Benar jadi mana? Ada jin dan ada manusia. Coba kita relevansikan, cocokkan dengan saat ini. Allah sudah menyampaikan bahwa ada sesuatu yang dianggap tanda kutip baik. Ya kan? Dan itu perbuatan setan ini. Ya kan? Kalau sekarang dengan medsos ini luar biasa ini sudah. Tidak ngerti malah standar baik buruknya kan? Ya kan? Ini jelas di masa kita ini peran medsos itu nampak semuanya. Ya kan? Tidak perlu kemana-mana sudah tersebar kejelekan, ya kan? Seperti itu. Ini kan yang tampak, yang memandang baik perbuatan mereka yang jelek. Ya, kacau ini udah ya. Nah, itu ya, jadi kita harus waspada bagaimana upaya-upaya setan, ya kan, dalam mengacaukan pikiran kita. Ini kan yang rusak pikiran juga toh. Baik, apa jelek dianggap baik. Ini pikiran kan. Gimana dijaga betul pikiran. Proses berpikir kita itu harus dijaga. Makanya benar, oh iya benar juga ya Al-Quran sebagai Al-Furqan itu. Ini kan. Terus kalau gitu, terus ada lagi Al-Quran sebagai As-Shifa. Iya kan? Kalau kita sudah terjebak dalam suatu pola pikir yang salah itu, kita nggak mungkin lurus terus kan. Suatu saat kacau memang pikiran ini kan. Kembali lagi buka Al-Quran sebagai penyembuh. Bersihkan dari pemikiran-pemikiran yang salah seperti Iya kan memang baca. Iya. Sumpah baca hilang. Iya, jenenge enak kan. Sumpahnya kelihatan. Ya. Jadi seperti memang bener. Apapun coba. Ngasal aja misalnya, seperti yang kami sampaikan. Saya sampaikan kemarin, asal aja buka 10 ayat Al-Quran, mulai dari depan sampai terakhir. 10 ayat. Pilih misalnya Quran 2 ayat berapa misalnya 150 ayat 6 ayat 10 terus cari benang merahnya ini. Ditulis ya. Terus tulis artinya terus baca sambungkan itu gitu. Kan nanti ketemu apa pelajarannya dari 10 ayat ini. Ya, nemu nanti apa sesuatunya itu. Allah mau mengajarkan tentang apa ini, ya kan? Seperti itu. Coba aja, ya kan? Bukannya kita seperti ini loh, seperti apa yang disampaikan Nabi Musa itu. Nabi Musa ketika dipanggil yang kedua kan, mintanya kan melihat wajah Allah.
itu kan bukan seperti Nabi Ibrahim juga. Ya Allah tunjukkan kekuasaanmu ya. Sama Allah kan dua-duanya dijawab, yang Nabi Ibrahim dijawab, ya udah ambil burung atau ayam. Burung ya, potong-potong, taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Tuh, terus kalau Nabi Musa coba lihat gunung itu. Iya kan? Bukan kita mempertanyakan, tapi semakin mempertebal kita. Seperti ini, ya Allah saya pengen nyoba ini. Bener nggak? Bukan bener nggak? Apa meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu mukjizat? Buka terus barang, seret. Oh iya, ternyata pelajaran apa yang muncul di sini? Seperti itu ya Pak Manto ya. Baik, itu ya. Jadi di era sekarang ini semakin waspada terkait dengan ini dan cocok sekali dengan akhir zaman. Akhir zaman yang dirusak adalah ketika Dajjal datang, ya ini kan. Informasi apa? Yang benar jadi salah. Salah, dia membawa informasi yang tampaknya benar, tapi aslinya salah. Yang tampaknya salah, tapi itulah yang benar. Nah, ini kalau orang sudah terdidik seperti ini, gampang sudah. Kalau terdidik mikirnya salah ini enak sudah. Jalan sendiri. Tidak usah diapa-apain, sudah berebut sudah. Kayak Indomie, kue, Ya itu ya. Nah ini kita persiapan kita di akhir zaman ini kita sesuaikan dengan zamannya. Kita seperti apa? Ya seperti itu. Paham Pak Manto? Ya, karena konsekuensinya luar biasa dan ini dikerjakan oleh dua, jin dan manusia. Jelas ini nanti konsekuensinya. Lanjut Pak Manto. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Loh, yang di sini disebutkan dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Kalau dulu ini seperti itu, apa yang mereka perselisihkan itu kan terkait di sini loh. Mas mau masalah apa? Tuhan manusia. Oh iya, belum selesai masalahnya kan? Terus Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan kan? Ini hanya sekedar contoh saja. Yang lain-lainnya banyak. Yang terutama yang tadi ini, yang ini tadi yang baik, yang tampak baik, ya kan? Akhirnya aslinya buruk ini. Ini yang fungsi Al-Quran di sini menjelaskan apa yang mereka perselisihkan. Apa yang kita perselisihkan, terutama kita dengan diri kita sendiri misalkan. Apa misalkan? Ya Pak Manto lagi contohnya, ya kan? Dengan istri seperti ini tuh baik apa enggak, gitu kan? Ya Manto ya. Sehingga saya harus seperti apa, Mbak? Saya berperilaku di kantor itu seperti apa, baik atau enggak? Ya kan seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya Al-Quran wahuda warohmah muncul di sini. Al-Quran itu menjelaskan bahwa dengan berproses nanti muncul nanti di sini. Berpikirlah di ayat setelahnya. Al-Quran itu membersihkan atau membetulkan, mengkoreksi. Nah, mengkoreksi cara berpikir kita. Ya, agar tidak salah pikir. Yang nantinya memunculkan petunjuk dan rahmat. Jelas ini kan?
Kalau ada sesuatu di pikiran kita yang ruwet atau kita salah, gini, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan itu salah? Selain introspeksi yang tiba-tiba muncul, harus ada dalilnya. Apa? Ayo, kira-kira apa? Rasulullah pernah menyampaikan apa? Ketika kita melakukan sesuatu, terus ada sesuatu yang ganjil di hati, tidak nyaman di hati, itu something. Resah gitu ya. Resah, muncul nanti resah, galau, ya kan? Tidak nyaman. Nah itu makanya kan Rasulullah pernah menyampaikan kan, tanyalah ke hatimu, ya kan? Ini kalau hatinya benar Pak Manto ya, kembali lagi fitrahnya lagi di situ. Ya kan? Enggak sesuai fitrah berarti. Iya, dan itu indikasi awal ketika kita tidak nyaman nih sesuatu itu, coba cari kenapa. Ya kadang-kadang barang yang bukan milik kita ya, terus kita ambil. Ini tak cukup dosa, kan tak takut ya. Itulah seperti itu loh contohnya. Pikiran tersitu. Iya, bikin selesai. Resah, ya kan? Resah. Nah itu adalah salah satu tanda fitrah, tanda yang alami, tanda fitrah dari Allah bahwa ada sesuatu di situ. Coba cari, ya kan? Coba cari. Ujung-ujungnya tetap dua. Kita tahu itu salah dan kita istighfar. Dah itu intinya. Ya di situ ya. Jadi ketika tanda itu salah, kita sesuatu salah pemikiran, kembali kepada Al-Quran. Cari di sini. Karena disebutkan di sini Al-Quran sudah dijelaskan, menjelaskan proses berpikir kita. Inilah yang salah. Kalau salah coba seperti ini. Ini kalau ayat ini dekat-dekat dengan yang kemarin kan, kesalahan berpikir anak perempuan dan anak laki-laki. Seperti itu. Ini coba cek di Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti memuat petunjuk dan hidayah untuk kita yang sedang salah berpikir. Gitu ya. Nah, seperti itu kan, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat, kuncinya kemarin, iman tuh yang seperti apa sih? Terutama terkait dengan, nah informasi-informasi seperti itu depan kan, petunjuk ini, petunjuk rahmat kan hasil ya. Jadi sebuah ketenangan hati toh. Petunjuk ini terkait dengan, kalau gampangannya ada dua nanti petunjuknya itu. Kalau kamu nurut, kamu dapat surga. Kalau tidak nurut, kamu akan azab. Intinya ini mungkin intinya. Nih kan? Nah, hal ini akan muncul, kita akan patuh terhadap ini kalau kita beriman, kalau kita meyakini bahwa petunjuk itu benar. Kalau enggak muncul ini, enggak, skema seperti ini enggak muncul. Ya, buat apa saya mengikuti wong saya enggak meyakini bahwa informasi itu benar. Ya kan? Ya sudah, Al-Qur'annya enggak perlu. Ya, kalau gitu ya berpikir sebagaimana kamu inginkan, bebas. Gitu Anda ya? Seperti itu. Ya, jadi ini kenapa diakhiri dengan bagi kaum yang beriman, karena petunjuk ini itu biasanya terkait dengan ini. Ini itu. Nah, ini terus ke depan. Kalau kamu baik seperti ini loh ya, kamu baik seperti ini loh ya. Coba lihat masa lalu juga hal yang gaib juga. Coba ingat-ingat masa lalu ada apa? Ini kan di Al-Quran ya, mau masa zaman Nabi Musa, Nabi Adam sampai segala macam. Terus masa lalumu sendiri gimana? Ini kan, oh masa lalu saya seperti ini, dulu pernah seperti ini, solusinya seperti apa? Hilang dia. Hah? Hilang. Iya ya, harus dijadikan pelajaran, bukan hilang, ya kan? Pelajaran. Zaman dulu ada pakai ban motor. Iya. Berarti fitrah itu bukan untuk orang muslim aja ya. Seharusnya manusia keseluruhan. Fitrah manusia itu hal yang dasar. Dia butuh pencipta.
Ini kan dia tergantung pada pencipta itu fitrah kan itu. Ya. Nah ini ya. Coba informasi masa depan gaib, informasi masa lalu gaib. Yang nyata itu informasi dari kita sendiri. Ya kan? Yang nyata dari kita sendiri. Kita pernah lihat seperti ini. Kita tinggal nyocokkan itu. Kita punya apa ini? Kalau kita seperti itu, wah salah ini. Ya mana ya? Ya. Jadi kembali lagi bahwa sebegitu besarnya fungsi Al-Quran untuk kita. Ya kan? Tidak perlu namanya kita terbatas lagi, dan bukannya tidak perlu juga, tapi ya karena keterbatasan baca saja. Ya kan? Muncul. Coba di sini Allah menentukan nggak harus baca surat ini untuk ini, kan nggak ada. Oh baca Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat. Ya seperti itu ya. Baik, paham mana? Ini Saya kalau baca Al-Quran ya, ada kata-kata yang penyentuh. Oh, enggak ngerti. Apa itu? Hah? Cari yang di artinya ini. Ya, itu. Paham enggak akhirnya? Paham. Nah, itu. Temu ini. Ya, itu ya. Dalam memahami Al-Quran ini, Ya. saya baca. Hmm. Habis itu belum tentu saya iman untuk menerapkan apa positif negatifnya tadi. Iya. Ini kan butuh apa ya? Kalau pemahaman saya paham, tapi untuk Iya, mengimaninya kan ini kan. masih kadang godaan ini. Udah tahu, tapi kan godaan ini Ya. timbul. Makanya itulah pada titik itu manusia dalam keadaan bertaufik, diberi taufik. Jadi manusia itu paham kalau ada aturan ini salah ini benar. Hanya masalahnya di sini itu taufik menjadi hidayah ini yang kadang-kadang kita masih amburadul. Hidayah itu apa sih? Kemampuan menjalankan taufik. Iya, hadiah. Nah, kemampuan menjalankan taufik itu hadiah itu dari Allah. Ya kan? Jadi kita berusahanya mentok sampai sini. Ini ya. Tapi kita ingat bahwa Allah sudah, kalau kita sudah berusaha sampai sini, masa enggak ya diberikan. Nah kan seperti itu kan. Banyak sudah ayat-ayat Allah yang menyebutkan seperti itu. Sampai istilahnya kita dituntut untuk mencari ilmu. Loh iya, makanya itu. Golek ono ilmu itu. Iya, Al-Quran golek ono. bener. Iya. Coba ininya lah, ya kan? Condong tapi belum melakukan ya. Nah itu benar. Sudah condong, tapi untuk memeraktekannya juga. Ya kan, maka di situ terus musuh kita kan ada dua dalam menjemput hidayah. Ini musuh kita ada dua. Satu setan dari jin dan manusia, dan kita sendiri. Namanya hawa nafsu. Jadi hidayah bukan mendapatkan. Cari korban. Korban setelah kita dapat ilmunya tadi ya, seperti ini bener ya, seperti ini. Ternyata Pak Manto kalah dengan setannya. Inilah onong aja lampu merah kan. Ketemu lagi. Walaupun Pak Manto enggak ada keinginan. Itu loh, Konkretnya, contoh nyatanya itu seperti itu. Oh, gurung. Tadi mau cengkal. Oh, gurung. Kan wis mbok kabeh kan terakhir iki. Terakhir. Wah, iki wong gurung iki setan metu bol. Apa nutupi balik sama setan. Nah itu loh istighfar. Istighfar ya. Tapi waktu itu benar-benar pikiran sampai nono kata-kata salah enggak nanti.
Enggak bahaya loh. Enggak bahaya. Setelah aku ini ya, setelah seret itu saya aku istighfar. Salah. Salah. Dan saya buri orang sih dulu. Pas Ono saksi. saksi. Yo sing tadi. Padahal aku belok kanan ya. Coba sampean cicip kalau Ya seperti itu kan. Pak Manto punya ilmunya. Insya Allah hawa nafsu, pengendalian hawa nafsunya Pak Manto luar biasa di antara kita kan. Akhirnya setannya nempel di belakang. Loh kan ini toh. Jadi ya seperti itulah hasilnya. Wallahu alam nanti. Apapun hasilnya ada solusinya dari Allah. Kalau yang benar waspada lagi. Kalau kita menjalankan kebenaran waspada lagi. Penyakit hati, ujub, sombong, segala macam itu waspada. Ya kan? Kalau salah, ada solusinya lagi. Istighfar segala macam. Ya, Manto ya. Sering-sering saya tanya disajeni Pak Manto supaya tenang. Iya. Iya. saja apa? Nah, sajeninya kan emas Pak Manto, pesen ke Pak Agus itu emas. Di pabrik emas. Lah ya. Masa nih sajen, itu apa Pak Agus sajen ya Pak Agus paham. Ya ini ya, lanjut teman-teman. Itu segi-segi pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan alam semesta. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Dan dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kuasanya bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Ya, setelah diberikan hal-hal penguatan dari Allah, ya kan, terhadap diri kita manusia, ya kan, Allah memberikan penegasan lagi terkait dengan fasilitas, dengan kekuasaan Allah seperti ini. Dan Allah menurunkan dari langit itu ketanda kuasa dengan air itu dihidupkannya dengan. Artinya gini, jangan sedih. Kalau Allah ini tadi, kalau Allah berkehendak kun fayakun, berusahalah. Yang penting tuh jalankan tugas manusia, berusahalah, titik. Ikhtiar, ya kan? Ikhtiar dah. Yakini dengan ikhtiar itu akan mendapatkan hal yang bagus. Itu teorinya, kita teorinya seperti itu, ya kan? Kita mana ya? Seperti itu ya. Terus semuanya sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang-orang yang mendengarkan, yasmaun. Oh, ada yang mendengarkan di sini. Allahu alam, nanti kita teliti lagi. Kalimat pertama adalah mendengarkan. Terus, lanjut teman-teman. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi kalian minum dari apa yang ada dalam perutnya antara kotoran dan darah berupa susu yang besi yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, kembali lagi diberikan. Alam semesta diberikan, yang dekat dengan manusia juga diberikan. Ya. Lanjut. Dan dari buah kurma dan anggur kalian membuat minuman yang memabukkan dari rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang memahami. Nah, yang kedua, bagi orang-orang yakilun ya. Yakil ya, akal. Loh, yakilun di sini berakal. Tanda-tanda seperti itu cari. Kenapa? Bagi orang yang berakal. Dua muncul kata-kata berakal di sini. Terus lanjut Om Manto. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan
pada apa-apa tempat-tempat yang manusia buat untukmu. Oke, kembali ke 67 ya. Kenapa kok kira-kira disebutkan kenapa berakal? Apa ayat ini? Ada menarik di situ soalnya. Apa kira-kira? Ya, Dari ayat ini aja. iya. Apa? Apa yang menarik? Seperti lebah. Belum, ayat ini aja. Kurma dan anggur 67. Yang 67. Apa yang menarik di sini? Kenapa kok diberikan kalimat kata berakal? Berakal kemarin kita ingat apa? Berpikir dan Berakal. berpikir. Ilmu, akal. Nah, kemarin berakal tuh berpikir plus aturan Al-Quran dan Sunnah. Iya kan? Itu berakal. Ya. Nah, kenapa di sini kok disebutkan berakal? 67. Ini karena itu ini intinya orang dulu itu kurma dan ini dibuat minuman, buat Arak. salah. Padahal ini benar salah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, itu loh, ya kan? Berakal di sini ada sekitar kita yang sudah diberikan oleh Allah. Itu tergantung kita. Kalau kita mau jadikan negatif ya bisa saja. Iya. Tapi itu tidak disebut berakal. Kalau berakal jadikan yang baik. Iya kan seperti itu. Beras juga bisa. Iya. Iya kan? Nah, ini makanya kemarin yang kita pelajari berakal itu proses berpikir mengolah kurma dan anggur. Lah sekarang pengolahannya itu mau jadi apa? Ya kan? Mau jadi hanya sebatas berpikir saja kah? Atau sampai kepada berakal? Ya kan? Kalau berpikir saja lah jadinya seperti ini aneh-aneh. Kalau berakal enggak boleh seperti itu. Jadinya seperti ini yang baik-baik. Jadi obat, ini ya Manto ya. Jadi baik ya. Seperti itu. Nah inilah kalimat yang kadang siapa yang dulu mengkritik gitu ya. Terjemahan Al-Quran ada yang kurang tepat sedikit. Yang seperti ini di teksnya berakal, tapi di terjemahannya berpikir. Padahal berakal itu lebih tinggi daripada berpikir. Ya, lanjut Pak Manto. Oh sudah. Terus 68 dan Robmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia, alami maupun buatan. Artinya apa di sini? Maksudnya gini, bahkan pun lebah pun itu sudah diberikan tugasnya masing-masing oleh Allah. Manusia tidak perlu repot, ya kan? Ya. Mereka sudah ditundukkan untuk kita. Kita tinggal ambil saja hasilnya, ya kan? Dengan batas-batas tertentu, dengan cara-cara tertentu. Kasih sayang awal. Nah, iya makanya itu. Jadi lengkap kabel. Nah iya itu. Kenapa Pak Manto berpikiran belum lengkap? Iya. Ya kan? Semuanya itu sudah. Bahkan diberikan contoh sekecil itu lebah pun sudah diwahyukan ini artinya. Kan sudah langsung oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Ya. Terus lanjut Pak Manto. Dan kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terkandung obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Dan setelah fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah, kemudian makanlah, pakailah itu fasilitas itu, ya kan? Yang menariknya ini, dan tempuhlah jalan Robmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi kita tinggal menikmati aja, ya kan? Semuanya sudah tersedia untuk kita. Ini bukan jalan-jalan Tuhanmu yang telah ditundukkan sehingga kamu tidak menemui kesulitan ketika berjalan dan tidak akan tersesat.
Seperti itu ya. Terus dan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terhadap obat. Oh ini sini. Oh madu itu obat. Ya kan? Teknisnya seperti apa? Ada yang menyampaikan hanya dioleskan saja, ya kan, seperti itu. Yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang-orang yang ya tafakkarun ya di sini ya. Iya. Yo. Di terjemahnya sama, tapi di sini berpikir. Beda ternyata. Nah, terus gimana ini kalau di sini? Kalau di sini lebih cenderung kepada teknisnya. Kalau yang di atas tadi berakal, tadi fungsinya menjadikan ini, ya kan, kurma itu jadi baik. Ada kan akalnya toh, ya kan? Kalau ini teknisnya. Kalau yang 67 teknisnya. Manfaatkan fasilitas sudah ada itu. Di perut lebah itu ada ini loh. Manfaatkan, ambil. Ya kan, ambil yang paling mudah untuk kita. Teknisnya seperti ini, ada obatnya. Cari bagaimana kok bisa madu itu jadi obat, gimana caranya. Berpikirlah. Ya, mantu ya. Seperti itu ya. Baik. Ini teknis. Yang kedua ini teknis berpikir bagaimana caranya memanfaatkan yang sudah ada. Ya, yang atasnya yang sudah ada jadikan yang baik, bukan yang buruk. Berakal itu. Ya, lanjut Pak Manto. Berpikir. Allah menciptakan kalian, kemudian Dia mewafatkan kalian, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun setelah sebelumnya. Dia mengetahuinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, jelas ini. Dan di antara mereka ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah atau pikun. Ya, prosesnya seperti itu kan, tua. Nah, supaya tidak ingat ini apa yang di situ di keterangannya ini. Supaya tidak ingat di sini, ini adalah bukti lain yang lebih agung dan lebih mulia tentang kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan dari Allah. Yang demikian ini mengharuskan seorang untuk selalu beribadah kepadanya dan meyakini bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Artinya apa? Allah di sini, oh ini artinya Allah bisa saja. Kekuasaan Allah ini. Ya kan? Kekuasaan Allah. Nah, mulai dari 67, 68, 69, dan 70, terutama 67, 68, 69, jangan jauh-jauh, jalan ini juga fasilitas untuk kita. Jalan ini seperti kurma dan anggur, mau kita jadikan apa? Iya kan? Kita berjalan ke sana loh, mau jadi baik atau mau jadi jelek? Gitu mata ya, seperti itu. Kalau mau jadi baik, teknisnya cari di ayat 69. Oh, saya harus cari ini. Apa, bagaimana cara menjadikan fasilitas yang ada di sekitar kita menjadi baik. Oh, ada rambu-rambu lalu lintas. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Seperti itu. Ini yang mudah bagi kita. Ya kan? Seperti itu ya. Baik. Sampai ke sini kemudian ditutup. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, luar biasa ini. Kalau mau dikaitkan dengan sebelum-sebelumnya, ayat sebelumnya, Maha mengetahuinya itu ketika kita menjalankan proses-proses tersebut, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, Pak ya, menceng-menceng ini mesti ada. Ya kan? Allah Pak Maha tahu. Tadi yang sampaikan Pak Manto, sampai mentoknya itu seperti ini. Allah Maha tahu. Usaha kita itu sampai sejauh mana. Ya kan? Usaha kita sampai sejauh mana. Dan Allah Maha Kuasa. Artinya kalau toh manusia hambanya itu sudah berusaha sampai seperti ini, Allah mengkuasakan, inilah yang menarik. Allah akan berkuasa untuk men-settingkan semuanya agar bisa terjadi.
Ya kan? Coba misalkan, kalau tidak ada kejadian kemarin, Pak Manto tidak akan pernah punya ilmu setelah melanggar istighfar. Ya. Ya kan? Biasanya enggak. Nah, Itu seru. Saya ketemu di. nah itu kan. Ada teman bisa. Lah, Ini kan ya salah. Iya, Sudah salah. melakukan itu salah. Salah. selama ini kan belum tahu ini selesai. Iya. Lah, iya toh. Masih ini ki mikir iki. Jalan saya ini mikir aku iki. Mikir wae muter ada iki istana kata. Kita semua loh. Enggak tahu lah. Iya. Belajar kayaknya. Lo kan pelajarannya di sini. Allah membuat semua settingannya itu, terus kita mau mengambil pelajaran apa? Oh, alhamdulillah. Yang dulu tidak pernah istighfar ketika salah, sekarang istighfar ketika salah. Oh iya, aku salah. Nah itu hanya untuk memunculkan kalimat tersebut, pengakuan tersebut. Allah sudah mengajari berapa puluh tahun ya, ya kan? Sampai ketemu ini. Ya tahu mana ya? Iya. Ya berapa puluh tahun sudah sih. Nggak ngerti-ngerti, ditempelkan aja setannya, plek, dah paham akhirnya. Oh iya ini ya ternyata. Ya itu ya. Dan kemahakuasaan Allah seperti ini. Makanya positif thinking, ambil pelajaran-pelajaran. Ya kan? Lalu setan juga bisa berjasa buat kita. Nah itu ya Pak. Sama kan ketika Kayak Musa tadi kan udah diberi surga. Tapi setan udah tidak. coba ingat enggak apa yang disampaikan Rasulullah ketika kita sujud di ayat sajdah? Ada informasinya. Kalau seseorang Surga informasinya. bukan apa? Ada keterangan tambahan apa terkait dengan setan? Kan kita baca ayat sajdah kan, Iya. terus sunahnya sujud. Iya. Nah itu ada informasi apa dari Rasulullah terkait dengan setan? Itu ada benar itu. Setan akan menangis, ya kan? Iya, iya. Manusia diperintahkan seperti itu dia sujud. Aku diperintahkan dulu sujud, aku tidak sujud, ya kan? Tuh, ya betul ya. Itulah. Itu ya mungkin ya bukan jasanya setan ya, tapi ya Menyesal. Menyesal kata. iya kan? Ya mantap ya. Ya, juga jasanya setan seperti ini. Orang Nasrani itu kan, Nasrani itu kan, Yesus disalib untuk menebus dosa seluruh manusia. Iya. Ya kan? Kenapa kok ini? Siapa yang nyalib? Orang Romawi. Romawi diperintah siapa? Diperintah oleh pemimpin Romawi. Pemimpin Romawi diinformasikan oleh siapa? Oleh rahib-rahib, kiai-kiai yang tidak benar, ya kan? Kiai tidak benar oleh siapa? Dibisiki oleh setan. Ya, berarti kalau tidak dibisiki oleh setan, nggak disalib. Jadi setan berjasa, mantap ya. Guys, ada di tanda. Jadi seperti itu. Ya, jadikan mereka itu bersedih atas perilaku mereka. Contoh misalkan, ada orang tidak senang dengan kita, atau kita lagi marah dengan seseorang. Ya tadi setannya memantau tadi ya kan? Kan ini gara-gara dia ini aku jadi melanggar seperti ini. Itu kan juga tidak boleh, ya kan? Kalau muncul kalimat negatif seperti itu, yang senang kan setan yang lainnya, jin, dari golongan jin. Coba kalau misalnya doakan, ya kan? Dia sedih karena yang menyebabkan sesuatu dirinya sendiri ketika salah istighfar, penyebabnya didoakan yang baik sama Pak Manto. Harapannya setan enggak diri Pak Manto sendiri istighfar, ya kan, menyalahkan orang lain, ya kan, kemudian Pak Manto dikipasi untuk jadi ujub, ya seperti itu kan.
Nggih, monggo. Oh, nggih, monggo hati-hati. Anu, teman. Dari mana? Sekali ziarah ta. Iya. Iya, tadi. Lah seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kecil aja. Ini Al-Quran coba cari hal-hal yang kecil saja. Terus di mana? Hah? Tadi kita ketemu masalah, solusinya itu istighfar. Istighfar masih Ini tak? dinyalakan. Ya. Ketika kita di sini, ini kan menjadi sebuah tanda tanya kita, ya kan? Munculnya kan ada dua nanti. Ada yang baik, munculnya itu sesuai baik. Ada yang buruk, guys. Dua-duanya itu juga berpotensi juga, karena setan itu ngejar itu sampai manusia itu lalai dari memuji Allah, ya kan? Baik pun nanti ini ya serang lagi penyakit hati. Makanya kan ada kalimat yang berkompetisilah seperti pendosa yang setelah salah istighfar daripada seorang yang merasa baik ketika dia berbuat baik menyalahkan orang lain. Ada kok di situ di medsos-medsos kalau nggak salah. Yang penyakit hati kan ini ujub segala macam. Lah ini buruk misalnya ya. Buruk ada dua. Kemudian dia istighfar. Ya kan? Belum sampai sini. Istighfar untuk dia sendiri. Tapi kemudian dia menyalahkan orang lain. Ini penyakit hatinya ke sini muncul. Gitu mana? Nah, sampai di sini setan terus kerja di sini. Kualitas istighfarnya ini dengan ini dan ini. Terus seperti itu. Ya kan? Berhenti sampai di sini. Besok juga masih diulang-ulang lagi sama setan. Ya kan? Belum menyalahkan orang lain, belum menyalahkan setan, itu luar biasa kok. Setan memang luar biasa kok. Jadi terus makanya itu kan akhirnya kalimat-kalimat sederhana yang sering kita ucapkan semakin bermakna ketika kita paham seperti ini ya. Kalimat la haula wala quwwata illa billah itu luar biasa juga. Ketika kita sampai sudah seperti ini, entah baik entah buruk ya, entah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan, akhirnya kan muncul la haula wala quwwata illa billah. Semuanya itu tergantung Allah. Allah yang menyantingkan. Ya tugas kita sampai di sini istighfar terus. Gitu ya. Ya, mantap ya. Ya kan? Dan ini yang menarik itu 70 ini. Allah Maha Pengetahui dan Allah Maha Kuasa. Kalau yang dinamakan orang itu bilang udah takdir. Nah, ada takdir. Maksudnya Takdir. Nggak takdir. Takdir itu apa Pak Manto? Menarik ini, takdir dan ini kan qadar. Kalau ketetapan, nah ketetapan. Ini qada. Kalau takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Ingat bahwa akhirnya paham enggak kenapa kok Rasulullah menyampaikan semua takdir adalah baik bagi orang yang beriman. Kadang kita mempertanyakan itu. Ya kan? Kadang kita mempertanyakan kenapa sesuatu yang negatif-negatif kok baik. Ternyata kalau itu bisa diambil pelajarannya dengan rangkaian ini, beriman tadi,
Ujung-ujungnya kalau salah ya istighfar. Iya kan? Itu kan rangkaian orang beriman kan seperti itu. Meyakini bahwa ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan nanti. Kalau sekarang salah gimana? Ya istighfar, taubat, perbaiki diri. Bukan terus membuat aturan sendiri. Makanya kalau orang beriman itu menerima takdir selalu harusnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli Jelek hal. buruk hasilnya jelek buruk. Dan kembali kepada kita, respon kita terhadap takdir itu apa? Makanya kalimat ini dari takdir, semua takdir bagi orang yang beriman adalah baik. Semua takdir orang benar kalau konsepnya dijalankan. Seperti yang tadi juga, tanyalah kepada hatimu. Ya benar itu teorinya kalau hatinya benar. Ya betul ya. Gitu. Seperti ini, takdir. Ini benar ini karena sesuatu yang sudah terjadi itu adalah bagian daripada Allah memberikan bentuk manifestasi dari bentuk dari kemudahan menjalankan ini. Takdirnya seperti apa? Ya kan, seperti itu takdir. Kalau ketetapan ini rahasia, kita tidak tahu. Ini kalau ternyata toh misalkan kita tidak bisa mengambil pelajaran dari takdir, nah itu yang harus dipertanyakan. Kenapa kok informasi Rasulullah takdir itu baik bagi orang beriman, tapi ternyata saya, nah itu saya kok memandang tidak baik dari takdir sesuatu, walaupun kejadiannya toh melanggar lalu lintas. Baiknya apa? Itu tadi. Ya, mana ya? Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi pada kita, takdir ini kadang sering saya memaknai ini gimana sih Rasulullah kok memberikan informasi seperti itu ya. Jadi selalu baik bagi orang yang beriman. Kalau Allah yang memberi pasti baik. Pasti baik. Pasti sesuai dengan kita. Kitanya aja yang berpikirnya aneh-aneh. Iya kan? Ya, nah, boleh berpikir seperti itu. Sebenarnya tidak boleh, tapi kadang-kadang terpikir seperti itu. Ya, nah? Terus apa solusinya? Ada solusinya dalam Al-Quran, istighfar segala macam. Ya, mana ya? Padahal takdir itu ujian. Takdir itu benar. Kan begitu takdir kejadian kan kita harus pikir ini nanti ditanyain ini sama Allah ini. Berarti kan apa? Bisa dirubah dengan mindset dalam berpikir kita. Bisa diubah ke depannya menghadapi ketetapan ini. Kita dari takdir dapatnya apa? Kita dari takdir dapatnya apa? Ilmu. Untuk ini. Kalau toh misalkan ke depannya dapat ini, saya akan seperti itu. Ini ditakdir semuanya baik. Satu. Ketetapan juga bisa dirubah. Ini karena ketetapan bisa dirubah dan tidak bisa dirubah apabila kita tahu variabel berubah atau tidak berubahnya. Nah itu. Ini kan biasanya mengaitkan hanya dengan apa kesuksesan. Iya, benar. Karena kita terdidik dengan itu. Iya kan? Kita terdidik dengan itu. Coba kita lagi ya. Dengan fasilitas seperti ini. Iya kan? Dengan fasilitas seperti ini. Adakah orang yang miskin? Gimana? Allah sudah menundukkan semuanya. Sepertinya kok enggak ada. Miskin itu masalah pemikirannya yang tadi kacau tadi. Ya, miskin dari mana Allah sudah menundukkan semuanya? Untuk manusia per kepala itu ditundukkan. Alam semesta ini kan. Hanya masalah pikirannya aja yang kacau sehingga menetapkan dirinya miskin. Sama dengan keadaan dunia misalkan. Kenapa kok misalkan negara Pakistan atau negara Indonesia
itu dianggap negara berkembang. Iya, mereka yang bikin standar. Ya kan? Mereka yang bikin standar. Termasuk Indonesia, negara berkembang, bukan negara maju. Ya kan? Coba kalau misalkan negara maju itu didasarkan oleh kualitas keimanan, itu ya berubah. Atau kata membuat standar kan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ada ikan, kera, sama singa misalkan ya. Ya kalau ujiannya naik pohon, ya menang keratok. Ikan kalah. Ikan kan tergantung yang membuat standar kan. Ya itu. Nah sekarang kita standarnya kan Allah kan di sini. Kalau standarnya Merdeka kan bebas. Iya. Standarnya Pak Manto belum bebas. Iya. Pagi kan masih nganter anak kan? Tukang becak itu pagi masih tidur Iya. di warung tutup, Ya. kursi itu tidur. Nikmat. Dia bebas. Berarti Pak Manto belum bebas. Belum merdeka. Nah itulah. Jadi apa yang pemikiran kan kembali ke pemikiran yang dikacaukan ini harus kita tata ini kan. Ya, ini memang rukun iman ke-6 kan ini. Iya, rukun iman ke-6. Itu selalu ditanyakan kenapa kok seperti takdir, kenapa seperti ini, seperti itu ya. Seperti misalkan ada informasi yang seperti saya jadikan status itu belajar Al-Quran tanpa ilmu, tanpa guru. Nah, belajar Al-Quran tanpa guru. Sama dengan belajar sama saya. Nah, iya kan? Gimana itu? Itu memang terkesan bagus, tapi pemahaman harus tepat. Ya kan? Kalau tidak dibaca, bagaimana dapat ilmunya? Ya kan? Kalau dapat seperti itu sudah dibaca, tidak belajar, malah senang saya tanya. Iya kan? Iya mantap ya? Seperti itu. Baca aja supaya setan nangis-nangis. Iya kan? Seperti itu ya Pak Manto ya? Iya kan? Seperti, ya? Rukun iman yang ke-6 ini kan jarang sekali. Jarang sekali memang, jarang sekali. Kita ini memahami rukun iman ke-6 itu salah. Apa jari? Ya kan? Iya itu loh. Pasrah yang salah. Berserah diri yang salah juga kan. Tanpa usaha sudah berserah diri. Namanya orang malas. Ini seperti itu. Bisa wakam. Iya. Usaha harus maksimal mungkin. Benar. Ya kan? Benar. Baik. Lanjut teman-teman. 71 ya. Ya. Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki kepada sahaya-sahaya yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka apakah nikmat Allah mereka ingkari? Apa mantap? Apa ini? Ya ke? Nah, terus? Pangat dewe. Lali ya tombol. Lah itu ya. Itu seperti itu. Iya kan? Jadi tugas kita. Ini kan kita mendapatkan sedikit banyak itu relatif. Iya kan? Ya. Belum tentu sedikitnya saya sama dengan sedikitnya Pak Manto. Banyak saya enggak. Sesuaikan dengan yang sudah Allah berikan. Hanya saja perintahnya di sini ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, perintahnya suruh bagi. Ya. Iya kan? Ya. Nanti ada ayat Al-Quran lain disebutkan jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu boros. Ya. Iya kan? Itu sangat subjektif di kita. Nggak bisa di generalisir dulu, nggak bisa. Takarannya sudah beda, ya kan? Ya, Manto ya. Ini seperti itu. Takarannya sudah beda. Pokoknya di sini jalankan perintah ini, jangan digegem terus. Karena di situ yang punya harta, ya kan? Itu bilangnya seperti ini. Bagiin walaupun sedikit, ya kan? Jangan dipegang sendiri. Itu ya. Lanjut, Manto. Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri
dan menjadikan bagian kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik, maka apakah yang batil yang mereka imani dan nikmat Allah mereka ingkari. Yukafirun wa bi nikmatillahi hum yukafirun. Terakhir. Ini kan seperti itu. Jadi coba sini. Allah sudah memberikan kenikmatan ke kita. Ya kan? Kenikmatan tidak berhenti antara saya dan lingkungan. Sampai turun ke bawah, ke anak. Gitu Pak Manto ya? Nah, kemudian dan memberimu rezeki yang baik-baik saja. Ingat, Allah menyediakan rezeki yang baik-baik. Sudah tersedia. Semua itu baik. Hanya saja yang membuat jelek, itu ya tadi pikiran kita tadi. Ini muncul tadi. Kemampuan kita berakal, kemampuan kita menjadi orang yang berakal, itu yang dituntut oleh Allah. Ya, muncul di situ, pilih yang baik-baik. Terus, maka apakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Jelasnya, mengingkari nikmat Allah. Batil di sini adalah menjadikan rezeki yang baik menjadi yang buruk. Mengingkari nikmat Allah adalah tidak membaginya, tidak menggunakan yang sudah diberikan Allah ini sesuai dengan keinginan Allah, tapi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Itu yang mengingkari nikmat Allah. Yang batil ini, yang tadi rezeki-rezeki yang seharusnya baik jadi tidak baik. Rezeki anak soleh yang katanya baik bisa menjadi tidak baik. Bener gak Om? Ya seperti itu ya. Lanjut Om. Langsung 2, 7374. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak sanggup berbuat apapun. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Terus dan mereka menyembah selain. Nah ini sudah, kalau sudah salah pikirnya seperti itu ya, menyembah selain sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit pun jua, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Gimana Pak Anto? Ini Al-Quran ini digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari, ya. Jadi maksud saya seperti itu loh. Jadi aktivitas kita yang kecil, apa ya, usahakan sambungkan dengan Al-Quran. Ini kecil aja seperti itu. Ini apa ya? Seperti itu. Coba kalau seperti itu kan bisa menjadi bahan introspeksi diri. Oh ya Allah, saya sudah berapa tahun ini dikasih kemampuan saya diberi kemampuan untuk menikmati jalan. Tapi hanya sedikit pelajaran yang saya ambil. Ya kan? Seperti itu kan? Oh, kejadian kemarin terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Allah telah Kau berikan kemampuan saya melihat seperti ini. Ya kan? Ya, kemudian minta tolong lagi sama Allah. Minta tolong ke depannya diberikan pelajaran yang baik dengan men-settingkan sesuatu. Boleh nggak minta seperti itu? Ya Allah, settingkanlah sesuatu yang indah. Ya kan ya? Supaya tidak ruwet-ruwet. Iya, Wanto ya. Dengan ya, istrinya tidak pernah didoakan. Doakan Pak Wanto. Hah? Baik. Kita belajar, semakin sedikit-sedikit kita belajar. Usahakan semakin membumi, semakin merasuk ke diri kita. Jadi yang sangat sederhana aja, enggak usah, kan kadang-kadang kita berpikirnya yang terlalu berlebihan kan. Gimana perang Iran sama Amerika itu ada yang mikir itu sudah. Kita kecil-kecil aja. Ya Manto ya. Udah ada yang mikir gimana tanker Indonesia enggak bisa masuk.
Itu nanti Pak Bahlil aja yang mikir ya. Pak Bahlil aja yang mikir itu. Setengah matang. Diajari masukan. Iya. Diiris kan sekarang itu pertama yo. Pertama ujian puspa. Udah bisa. Kurang berarti yo. Yang pertama kali ini akan 3 Tapi ya Filipina adalah langka. Oh enggak, ASEAN udah langka. Tapi wis dicolno iku udah kowe Urung. Kapalnya. kali. Sing Indonesia sih dah. Nah, ya berapa ratus kilang kita punya kilang minyak, Bojonegoro isinya kilang minyak, Cepu isinya kilang minyak. Saya iso masak. Lah iya makanya itu, ini kurang apa coba? Ya kan Madura itu di Pamekasan itu, Sumenep itu isinya ya kilang minyak, ya kan? Isinya minyak. Di Cepu itu, nah itu. Menteri ini kok capek ya? Keuangan ya? Bahaya ya. Ya itu ya, repot itu. Nah, butuh terus kado umur-umurnya ngono kan. Iya. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.